Halo kawan, ini saya buat simulasi trading dengan broker MRJ Primer mulai tanggal 21 Juni ya, dengan deposit awal 5.000 US dollar. Nah, sampai terakhir tanggal 17 Juli saya berhasil total mencapai profit 23.000, sehingga balance saya tanggal di 17 Juli mencapai totalnya 28.000 dolar. Nah, ini capaian saya. Yang biru itu yang profit, yang merah itu yang loss ya. Jadi variat jadi nggak semuanya profit ya. Ada yang loss juga. Nah, profitnya variatif mulai di bawah 100 sampai ada yang 500 lebih. Profitnya juga yang lossnya juga begitu ya, ada yang puluhan dolar sampai ratusan dolar. Nah, prinsipnya adalah kita pertama dalam trading itu kita tahu roadmap-nya, arah trennya, mau naik atau bullish atau mau turun bearish gitu ya. Baru kita membuka posisi, open posisi, sell atau buy. Kalau trennya bullish kita buy, kalau trennya bearish kita sell ya. Dan kita juga tahu kapan kira-kira kita exit atau mengambil take profit atau cut loss dari kerugian-kerugian yang kita alami. Nah, ini ada yang di atas 1.000 karena salah posisi ya, yang lossnya ada juga yang dapat profit di atas 1.000 karena ya saya melihat kita dapat roadmap yang benar gitu ya. Ini juga nih ada yang di atas 1.000. Nah, kalau hariannya ya bisa kita lihat ini ya, berapa rata-ratanya. Nah, ini trading di tanggal 21 Juni ya. Profitnya hari itu tanggal 21 saya dapat 1.899 dolar ya. Nah, ini rinciannya. Nah, kemudian coba kita lihat tanggal 22 Juni. Berapa kita dapat? Oh, rupanya tanggal 22 saya loss 1.600 ya. Ya, walaupun ada profitnya juga, tapi lossnya lebih banyak ya. Ini biasanya karena salah membaca pasar ya. Nah, tanggal 23 kita lihat, oh alhamdulillah dapat 497 dolar, hampir 500 dolar, hampir 10% ya dari modal yang 5.000 dolar itu ya. Jadi tiap hari ya ada aja ya lossnya gitu, tapi totalnya kan alhamdulillah profitnya. Coba tanggal 24 Juni gitu ya. Nah, dapat 1.337 ya. Kalau dihitung persentase dengan balance-nya berapa itu? Sekitar 10 ya, sekitar 12-an persen ya, 12% ya. 1.337 profitnya. Kemudian tanggal 25 Juni kita dapat saya dapat 1.441. Wah, lebih tinggi lagi nih ya, hampir 30% ya, 25. Ini capaian segini mulai dari pagi sampai malam biasanya saya. Pagi itu saya biasanya mulai jam 8 atau jam 9. Malam itu kadang-kadang ya kalau memang pasarnya sedang bagus, siang atau sore sudah dapat target ya, di atas sampai 500 dolar. Ya, kalau kita mau kejar target yang lebih tinggi, ya kita kejar pasar Eropa yang bukanya jam 9 malam.
sampai jam 3 pagi. Nah, kadang-kadang saya ngejar itu untuk capai profit yang lebih tinggi biasanya di pasar Eropa dan pasar Amerika. Kalau Eropa mulainya sore jam 4 sampai jam 9, pasar Amerika mulai jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Ya, saya kejar pasar Amerika hingga tengah malam selesai. Tanggal 26 kita lihat. Wow, tanggal 26 ini libur. Hari Sabtu kalau nggak salah ini. Tanggal 27 juga libur, hari Ahad. Coba tanggal 28. Tanggal 28, dapat $901 ya. Hampir 20%. Ya, lumayan. Melebihi target yang $500 per hari. Tanggal 29 kita lihat dapat berapa? 1.200. Wah, lebih tinggi lagi. 20% lebih ya. Hampir 25%. Kemudian tanggal 30 berapa? Kita lihat 576, 10%. Sebenarnya target saya per hari itu 5%. Ya, target santai gitu. 5% sekitar kalau dari $5.250. Tapi saya mau men-challenge ya seberapa mampu saya mencapai target itu. Antara 10 sampai 20% lah rata-rata bisa saya capai. Sekarang tanggal 1 Juli. Ya, ini minus 118 ya. Hari Senin. Ini karena pasarnya sideways ini biasanya. Senin itu biasanya orang masih wait and see. Hari Selasa alhamdulillah dapat 2.238. Hampir 45% ya. Tapi diawali dengan loss dulu. Nah, ini floatingan yang hari kemarin biasanya ini. Tapi berikutnya setelah ketahuan roadmap-nya jelas, alhamdulillah bisa nutupin loss ya. Kemudian tanggal 3 kita lihat berapa dapatnya. Tanggal 3 ya nggak ada transaksi, saya nggak bikin transaksi. Biasanya kalau nggak masuk pasar ini floating, saya tahan sampai hari berikutnya. Atau ini libur kali ini ya. 3, 4 ya. Tanggal 5 coba. Saya dapat 900 ya. Alhamdulillah cuma 3 transaksi, lumayan. Bahkan salah satu transaksinya bisa dapat $600, lebih dari 10% ya. Kemudian tanggal 6 dapat berapa? Kita lihat. 1.741 ya, 30% lebih. Terus tanggal 7 kita lihat 682, cuma 4 transaksi ya. Kemudian tanggal 8 2.500. Wow, ini mungkin ini rekor kali yang di sini nih. 50% lebih, tapi diawali loss dulu. Nah, tapi setelah itu kelihatan. Nah, ini dapat terbesar dari Nasdaq Index NQ 100 nih. XAU-nya itu emasnya itu waktu itu lagi jelek pasarnya. Jadi saya tinggal dapetin dari Nasdaq. Nah, di sini selama periode trading dari tanggal 21 Juni hingga 17 Juni ini saya trading di 2 komoditi, emas, XAU dan Nasdaq. Nasdaq itu indeks ya, indeks perusahaan-perusahaan top yang terdaftar di Bursa Amerika. Kebanyakan perusahaan IT seperti Microsoft, Google, YouTube, Facebook ya, dan sebagainya. Nah, ini 2.392 pada tanggal 9 Juli. Nah, kemudian coba terakhir tanggal 10, libur ya, karena seminggu itu cuman 5 hari, Senin sampai Jumat ya. Mulai jam 5 pagi pasarnya buka sampai jam 23. Makanya ini pasar forex
pasar financial market merupakan pasar yang seksi karena perputaran uangnya itu luar biasa besar, terbesar di dunia. Satu hari bisa uang berputar itu di pasar forex mencapai 6 triliun US dollar. 6 triliun, bayangin, sehari 6 triliun US dollar. Nah, kalau sahamnya cuma 200 miliar, sisanya forex, indeks dan sebagainya. Ya, ini rugi ya, hari ini rugi besar. Cukup gede juga tanggal 12. Tanggal 13 alhamdulillah dapat 3.000. Oh, ini lebih gede lagi dapatnya dari yang kemarin tuh. 3.300 ya. Berapa persen ini? 60% lebih ya. 70% hampir. Kemudian tanggal 14 Juli berapa kita dapat? 2.790. Lumayan. 50% lebih. Kemudian tanggal 15 dapat lumayan juga, 3.300 ya. Ya sekitar 60-70% lah. Kemudian tanggal 16 wih, 100% lebih. Nah, kenapa ini bisa bagus? Ya karena pasarnya sedang bagus ya. Yang kedua juga alhamdulillah ya, roadmapnya itu benar-benar yang kita baca ya, benar-benar tepat, presisi, sehingga kita bisa membuat aksi yang tepat. Nah, jadi itulah saudara-saudara ya, pengalaman trading saya ya. Mungkin dari sini ya saya bisa membagi pengalaman. Kalau bagi teman-teman yang ingin belajar, juga bisa mengajak bekerja sama buat teman-teman yang ingin menanamkan modalnya atau mengembangkan usahanya melalui trading ini. Ya mudah-mudahan dari usaha ini, di mana masa pandemi yang sekarang ini sudah hampir berlangsung 2 tahun, ini merupakan salah satu solusi bagi orang-orang yang ingin berinvestasi atau memulai usaha ya, supaya dana mereka bisa tetap berkembang, tidak mati atau tidak habis termakan oleh biaya konsumsi sehari-hari. Dan saya lihat trading ini merupakan salah satu usaha yang peluang yang bagus di masa pandemi ini, karena trading ini mereka tidak membutuhkan, ya kita yang ikut trading ini tidak perlu izin ya, tidak perlu membuka kantor, tidak perlu melakukan survei marketing ya. Ini sangat simpel sekali. Nah, bagaimana selengkapnya ya nanti bisa kita ngobrol-ngobrol kopdar ya, untuk saya jelaskan teknis-teknisnya ya. Demikianlah presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.